Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kota Hijau semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Channel yang membahas tentang integrated urban farming atau pertanian kota terpadu, pertanian, perikanan, dan peternakan yang terintegrasi satu sama lainnya di lahan perkotaan yang sempit. Nah, kali ini kita langsung praktek bagaimana integrasi itu. Ini adalah proses pembuatan kolam di lahan sempit. Coba Anda lihat ya, samping kanan itu adalah pagar, ya, samping kiri adalah dinding. Jadi hanya jaraknya setengah meter, di ujung sana malah sekitar 20 cm. Jadi di sudut sempit ini saya akan membuat kolam. Nah, kolam kali ini yang dibuat adalah kolam gurame ya. Jadi bagaimana budidaya gurame di lahan yang sempit ini. Ini saya buat dengan terpal ya. Panjangnya 3 meter ke sana ya. Yang di sini lebarnya bagian sini tadi sudah saya katakan sekitar setengah meter. Lalu di ujung sana melancip ya, hanya sekitar 20 cm saja. Nah, sekarang ini adalah proses pengisian airnya. Di sana ada selang dari keran, ini keran rumah saya. Ini adalah batas airnya. Jadi saya gunakan pipa paralon yang digergaji. Nanti penuhnya sampai sana. Nah, berikutnya kita masuk ke proses memasukkan kotoran ternak, dalam hal ini kelinci. Jadi kalau saudara ikuti, sahabat semua ikuti video saya sebelumnya, saya beternak kelinci. Nah, di sanalah makna dari integrated urban farming itu. Jadi ada kaitan antara kelinci, ya, ternak kelinci kita, lalu ikan dan tanaman. Kotoran kelinci ini sudah kira-kira sepekan ya, jadi sudah cukup lama. Sementara air ini sudah kita endapkan selama sehari penuh. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan mikroorganisme atau bakteri-bakteri baik. Bisa nitrobakter bisa muncul dari situ ya. Lalu berikutnya setelah sekitar 3 hari ini kita masukkan daun pepaya dan daun ketapang. Nah, daun ketapang ini fungsinya banyak mengandung asam tanin dan fungsinya bisa menetralkan pH air. Jadi penting sekali memasukkan beberapa lembar daun ketapang. Bagusnya kita rebus dulu, tapi tidak apa-apa, langsung kita masukkan begitu saja karena dia akan lama ya, dan kita biarkan lama. Lalu daun pepaya berfungsi sebagai penetralisir racun dalam air. Pepaya ini mengandung enzim papain, alkaloid karpain, dan lain-lain, sehingga dia sebagai probiotik atau antibiotik alami yang bisa menetralisir racun dalam air. Lalu ada juga eceng gondok ya. Eceng gondok ini hampir sama tapi tidak seperti pepaya. Kita masukkan juga apu-apu dan azolla juga, yang fungsinya antara lain juga sebagai penetralisir racun dalam air. Kelebihan eceng gondok ini adalah dia cepat berkembang, sehingga ketika dia berkembang lalu dia menutupi kolam dan menutupi panas yang bisa menetralisir panas dalam air kolam. Sekarang kita mulai masuk ke persiapan untuk memasukkan ikan guraminya. Air kolam ini sudah cukup lama ya, sudah sepekan, sehingga sudah muncul jentik-jentik nyamuknya. Dan ini cukup berbahaya nanti kalau tumbuh berkembang nyamuknya. Makanya kita mulai akan masukkan ikannya, tapi kita rendam dulu sekitar 2 jam ya, 2 atau 3 jam, biar ikannya tidak stres ya. Nah, coba lihat, itu ada jentik-jentik dan organisme lainnya. Ini penting bagi ikan juga nanti. Jadi sebagai konsumsi awal
dari ikan itu adalah jentik-jentik ini, juga beberapa mikroorganisme lainnya, bisa kutu air, bisa beberapa yang lainnya, ada cacing juga mungkin ya, cacing merah itu. Daripada kita berikan pelet, lebih bagus itu. Jadi fungsi dari kotoran kelinci yang kita endapkan selama sepekan itu adalah menumbuhkan itu juga. Selain bakteri baik tadi, ya, juga ada mikroorganisme seperti ini tadi, ada jentik dan lain-lainnya. Jadi selama 2-3 hari tidak perlu kita kasih pakan, karena pakan seperti pelet itu juga bisa meracuni ikannya. Nah, sekarang kita masuk proses berikutnya, memasukkan ikan ke dalam air ya. Ini kita masukkan pelan-pelan ya. Setelah 2 jam ya, setelah 2 jam kita masukkan ikannya ya, mudah-mudahan sukses ya, tidak ada masalah, karena ini airnya sudah kita netralisir dengan beberapa penetralnya yang alami saja. Saya tidak beli obat-obatan dan lain-lainnya yang dari kimia, tapi yang dari alam, ini pepaya dan daun ketapang, juga eceng gondok yang berfungsi sebagai penetralisir panas. Lalu azola juga sedikit saya masukkan untuk sebagai pakan awal alaminya. Selanjutnya kita masukkan EM4 atau efektif mikroorganisme 4 yang khusus untuk perikanan. Kita berikan sebanyak 2 tutup botol saja, 1 ya, lalu kedua ya, 2 botol saja cukup. Fungsinya ini untuk kesehatan ikan, jadi di sana ada mikroorganisme yang bisa berkembang dan jadi pakan ikan. Lalu ini azolanya saya kasihkan cukup banyak ya, sebagai tambahan pakan, jadi juga bagus bagi udara untuk ikannya. Ini sedang musim hujan. Ini setelah 3 hari dikasih pelet pertama. Tidak perlu banyak karena memang kalau terlalu banyak akan berbahaya. Ini jentiknya sudah habis ya, setelah 3 hari jentiknya habis, lalu diberi pakan. Tapi harus hati-hati memberi pakan ini, karena pelet ini kalau dia keras akan berbahaya juga bagi bibit-bibit ikan, bisa menyebabkan ikannya mati. Nah, demikian saja dulu kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.